Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fisiologi sistem saraf terhadap anestesi. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Agdian Surya Mustika, yang kedua Azahra Jenatin Silviana, yang ketiga Cindy Amalia, yang keempat Heni Safitri Waraya, yang kelima Nur Fatikatus Saadah, yang keenam Nurul Ayuni, yang ketujuh Rifka Anissa Wulandari, dan yang terakhir yaitu Wardah Vina Aulia. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kelompok 1 yaitu tentang transmisi sinap, yang kedua ada CSS, cairan cerebrospinal, yang ketiga ada tekanan intrakranial, yang keempat ada metabolisme otak, yang kelima ada kesadaran, dan yang keenam adalah fisiologi komplikasi anestesi umum regional. Yang pertama ada transmisi sinap. Akson terminal dipisahkan dari sel yang berdekatan dengan celah sebesar 20 nanometer, dan sinyal yang datang harus mampu melewati celah tersebut. Hal ini mampu dicapai oleh area khusus untuk komunikasi akson terminal yang dikenal sebagai sinaps. Setelah akson mencapai titik terminalnya, akson akan mengeluarkan berbagai macam materi subseluler khusus, antara lain varikositis dan akson terminal yang mengandung mitokondria dan sejumlah synaptic vesicle. Bagian terminal ini membentuk area kontak khusus dengan sel yang berdekatan yang disebut sel postsinaptik. Ada dua jenis sinap. Yang pertama sinap elektrik. Pada sinap elektrik, channel protein yang besar menjadi penghubung celah antara membran pre dan postsinaptik. Ketika potensial aksi memasuki sinaps, sinap elektrik, influx muatan positif yang dihasilkan pada terminal presinaptik dapat secara langsung mengalir ke sel postsinaptik dan menyebabkan terjadinya depolarisasi lokal. Terminal presinaptik harus memiliki mekanisme penyimpanan neurotransmitter dan juga pelepasannya sebagai respon terhadap perangsang depolarisasi. Yang kedua ada sinaps kimia. Sinaps kimia memiliki kekhususan yang lebih besar dibandingkan dengan sinap elektrik. Terminal presinaptik harus memiliki mekanisme penyimpanan neurotransmitter dan juga pelepasannya sebagai respon terhadap perangsang depolarisasi. Kebanyakan sinaps pada otak manusia menggunakan sinaps kimia untuk menghantarkan pesan melalui sambungan sinaps. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari kita, Wardah Vina Aulia. Neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan substansi sel saraf yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sel saraf lainnya. Substansi yang dikenal sebagai neurotransmitter pada berbagai sinaps yang terdapat pada otak mamalia tersusun atas campuran yang sangat heterogen, mulai dari 2 molekul kecil karbon asam aminoglisin sampai peptid besar yang terdiri atas 30-40 ikatan kovalent asam amino. Dan neurotransmitter ini diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Aktivitas postsinaptik neurotransmitter. Setelah dilepaskan, neurotransmitter hanya akan efektif bila berinteraksi dengan reseptornya pada sel target. Spesifitas interaksi neuronal ini ditentukan oleh jenis transmitter yang dilepaskan dan jenis reseptor. Reseptor merupakan alat yang dapat mendeteksi informasi yang masuk ke dalam sel. Reseptor telah diketahui memiliki tempat ikatan dengan struktur yang kaku. Perubahan efisiensi sinaps. Perubahan efisiensi sinaps ini mencakup perubahan pada pelepasan transmitter dan sensitivitas postsinaptik. Besarnya jumlah transmitter yang dilepaskan terhadap adanya rangsang depolarisasi diatur oleh dua faktor, yaitu konsentrasi kalsium intrasel, 2 availabilitas transmitter. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nur Fahidatus Saadah. Pengertian CSS. CS liquor cerebrospinalis atau CSS, cairan cerebrospinal adalah cairan otak yang diambil melalui lumbal pangsi. Cairan otak tidak boleh dipandang sama dengan cairan yang terjadi oleh proses ultrafiltrasi saja dari plasma darah. Cairan cerebrospinal atau CSS ditemukan di ventrikel otak dan dicerna dan ruang suprakonoid yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi sistem syaraf pusat atau SSP terhadap trauma. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rifka. Anatomi dan fisiologi CSS. Cairan cerebrospinal atau CSS ditemukan di ventrikel otak dan
sinterna, dan sisterna, dan ruang subarachnoid yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Seluruh ruangan berhubungan satu sama lain dan tekanan cairan diatur pada suatu tingkat yang konstan. Fungsi bantalan cairan cerebrospinal. Fungsinya adalah untuk melindungi sistem saraf pusat atau SSP terhadap trauma. Otak dan cairan cerebrospinal memiliki gaya berat spesifik yang kurang lebih sama, hanya berbeda sekitar 4%, sehingga otak terapung dalam cairan ini. Oleh karena itu, benturan pada kepala akan menggerakkan seluruh otak dan tengkorak secara serentak menyebabkan tidak satu bagian pun dari otak yang berubah bentuk akibat adanya benturan tadi. Pembentukan sebagian besar CSS atau 2/3 atau lebih diproduksi di plexus choroideus ventricle cerebri, utamanya ventricle lateralis. Sejumlah kecil dibentuk oleh sel ependim yang membatasi ventricle dan membran arachnoid, dan sejumlah kecil terbentuk dari cairan yang bocor ke ruangan perivaskuler di sekitar pembuluh darah otak atau kebocoran sawar darah otak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cindy. Tekanan intrakanal. Definisi tekanan intrakanal. Tekanan intrakanal adalah tekanan total yang didesak oleh otak, darah, dan cairan cerebrospinal. Di dalam kubah intrakranial, peningkatan TIK merupakan peningkatan cairan cerebrospinal atau CSS. Lebih dari 15 mmHg, nilai normal 3-15 mmHg. Peningkatan TIK juga dapat disebabkan oleh peningkatan volume darah karena trombosis vena cerebral, meningitis maupun malformasi vaskuler. Prinsip-prinsip tekanan intrakanal. Kranium terdiri dari beberapa artikulasi tulang-tulang multiple yang didasari satura cartilagineusa dalam membentuk kalvaria. Ruang kranial dan spinal dihubungkan melalui foramen magnum. Kavital tengkorak dibagi dua kompartemen oleh tentorium cerebelli, yaitu kompartemen supratentorial dan infratentorial. Kemudian ruang ini berhubungan melalui incisura tentorial atau tentorial notch. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azza. Metabolisme otak. Berat otak manusia normal berkisar antara 1.200 sampai 1.400 gram, merupakan 2% dari berat badan total manusia. Dalam setiap menit, otak memerlukan 800 cc oksigen dan 100 mg glukosa sebagai sumber energi. Berkurang atau hilangnya suplai darah ke otak dalam beberapa menit akan menimbulkan adanya gangguan pada jaringan otak yang bervariasi dari ringan hingga yang berat berupa kematian sel otak. Secara normal, otak memerlukan glukosa untuk menghasilkan energi melalui proses glikolisis dan siklus Krebs, serta membutuhkan lebih kurang 4 kali 1021 ATP per menit. Untuk melakukan fungsi-fungsinya, otak memerlukan 1/4 kebutuhan oksigen yang digunakan oleh tubuh per menit. Neuron yang menggunakan energi yang besar ini dibangkitkan dalam mitokondria. Untuk dua kelompok fungsi, yang pertama, energi diperlukan untuk mempertahankan integritas sel, membran, dan konsentrasi ion intra dan ekstraseluler. Juga diperlukan untuk membuang produk toksik dari siklus biokimiawi molekuler. Yang kedua, untuk melakukan peran cerebral dalam sintesis, penyimpanan, transport, dan pelepasan neurotransmitter, serta dalam mempertahankan respon elektrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Heni. Kesadaran pada anestesi umum. Polisadar dari anestesi umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi tubuh di mana konduksi neuromuskular, refleks protektif jalan nafas, dan kesadaran telah kembali setelah dihentikannya pemberian obat-obatan anestesi dan proses pembedahan juga telah selesai.
Proses pulih sadar yang tertunda merupakan salah satu kejadian yang tidak diharapkan dalam anestesi. Kembalinya kesadaran pasien dari anestesi umum harus mulus dan bertahap dalam keadaan yang terkontrol. Kesadaran pada anestesi regional. Anestesi regional merupakan suatu metode yang lebih bersifat sebagai analgesi. Anestesi regional hanya menghilangkan nyeri tetapi pasien tetap dalam keadaan sadar. Oleh sebab itu, teknik ini tidak memenuhi trias anestesi karena hanya menghilangkan persepsi nyeri saja. Jenis anestesi regional ini ada dua, yaitu anestesi spinal dan anestesi epidural. Ya, mungkin itu saja, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.